Salam menjajwa, nanti Bapak Tuna Rasulina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Harapannya semua sehat-sehat aja ya pemirsa. Tadi itu saya kalau udah call ke kampung pemirsa, memang seperti inilah jadinya. Lambat berapapun pemirsa, ini udah pukul 10.30 atau kocar kacir saya ini. Sebab pukul 11 sudah time rehat, suami saya pasti dia akan call saya yang sudah siap bekal ke. Ini saya masak anak ikan. Malah kan suami saya pancing ada dia dapat ikan ya. Jadi dia bilang nanti awak mau masak apa itu? Saya bilang saya mau masak lain. Dia bilang masak, goreng lah lepas masak kari. Apa saya mau buat pemirsa? Mungkin kalian pikir kenapa sih kari saja kak? Ya. Saya ini kan masak untuk suami saya, untuk anak-anak gitu ya pemirsa. Kalau tadi masak untuk konten, mungkin hari ini kita buat lain, itu kita buat lain gini. Dia udah minta saya yang masak kari lah. Dia katanya goreng dulu, so ini saya goreng habis lah semalam ikan yang dia dapat nih. Kecil-kecil lah pemirsa. So, kita tunggu ikan tuh masak, kita tak boleh buat apa dah. So saya nak keringkan kita punya kain pula. Ini aja nih aktiviti saya pemirsa. Saya kalau dengar berita-berita sekarang ini pemirsa, jantung saya ini berdegup. Macam mana lagu Ahmad Dhani itu? Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak, katanya. Berdetak karena semalam itu saya baca 4 orang anaknya pemirsa, umurnya itu masih kecil-kecil sekali, umur 8 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun gitu. Jadi mamanya ini mau keluar beli takjil, ditinggalkannya anak-anak di rumah, terbakar. Habis anak semua meninggal dalam bilik mandi di orang. Iyo, stres. Saya kalau bab anak kan tak boleh lah saya pemirsa. Ada yang saya tengok orang komen, dia kata pergi mana-mana pun walau cuma 5 saat pun aku akan bawa anak, tak akan kutinggalkan anak kecil-kecil. Itu macam ada orang komen. Tapi mungkin dia tak baca background family itu. Dia tuh background dia, saya tengok dia tuh family susah. Anak kecil-kecil nih, apalagi kalau kita bawa ke tempat-tempat bazar Ramadan, dia orang akan teringin apa saja gitu. Ini minta, itu minta, sementara kita tak ada duit kan. Nanti kita tak boleh beli, sedih kan. Jadi bagus tinggal rumah, mama belikan sedikit, nanti kita makan sama-sama. Mungkin gitu plan dia pemirsa. Kita tak boleh menghakimi orang seakan kita ini adalah ibu yang sempurna atau tak boleh kita bilang terus kalau Anda. Mana boleh Anda samakan Anda dengan ibu-ibu yang lain, ya kan? Makanya kalau kita bilang anak orang itu seperti ini, kalau anakku kayak gitu, kalau anak saya dulu, kalau Anda. Kalian harus garis bawahi kalau Anda. Gitu. Jadi jangan suruh orang lain seperti Anda gitu, karena setiap ibu itu kan ada cerita lain-lain ya. Udah. Kecuali case yang seperti apa saya akan komentari case yang ibu-ibu dera anak gitu. Saya pun kadang-kadang pemirsa kan masa si Madhavan semalam menjerit-jerit, kuat suara dia pemirsa, wow gitu. Gendong pun dia nangis. Udah gitu letak pun nangis, bagi susu badan nggak mau, bagi susu tepung nggak mau, udah pening kepala saya gitu. Suruh tidur nggak mau, pokoknya dia nangis aja gitu. Dibuaikan juga nggak mau gitu. Apa lagi mau buat? Sementara suaranya itu kuat sekali menangis gitu kan. Udah gitu di sini kalau anak saya macam nangis malam kan. Nanti pagi-pagi kan tetangga mau pergi master, kamu pergi kerja tanya, kenapa semalam anak nangis? Kuatlah dia nangis, kenapa nangis gitu? Saya pun udah tak tahu, akhirnya saya dudukkan anak saya atas katil, saya duduk baring saja sana, diam juga saya. Tak tahu mau buat apa lagi. Lepas itu bangun suami saya, dia gendong pun nangis juga. Dia pun sudah emosi, saya terus angkat anak. Saya tak mau macam, kita tak tahu kan nanti tiba-tiba setan lalu, langsung setan masuk, ya kan. Udah kita tak boleh kontrol marah, itu saya takut, memang saya takut. Contohlah dia pukul ke nanti sekali terus pengsan tak boleh hidup. Saya langsung pikir macam itu. Saya bilang sini anak, pergi awak tidur. Apa you ingat apa? Dia juga, you ingat saya gila kah? Saya pun sayang lah. Tak apa juga ini budak mau itu macam dia cakap semua. Itu kata mama saya, mungkin apa-apa dia tersilap makan ke, sebab kita kan semalam itu beli makanan tepi jalan tuh dia pun makan juga pemirsa. Anak-anak kadang tuh meragam dia tengah malam tuh. Selalunya kalau nggak ada setan yang ganggu gitu, sakit perut ya kan, selalunya begitu. Oke
Oke pemirsa, ini saya skip saja ya, karena udah banyak kali juga kita masak kari kan. Ini saya campur dengan terung. Cepat-cepat ini pemirsa, udah lagi 10 menit, udah pukul 11 nih. Tadi sudah saya masukkan garam kah belum? Sudah kah belum? Belum Kul. Kita masukkan garamnya. Kita masukkan anak ikannya ya, tengok. Saya goreng pun agak garing lah. Ini 3 jenis ikan ya, ada awan, ada kalopia, ada terus satu lagi tuh macam ikan lampam tapi kecil-kecil dia. Biasa. Agaknya kita punya kari pun udah masak. Oke, api lah. Oke, dulu kata mak saya pemirsa, tips untuk menjaga suami itu yang paling penting adalah kenyangkan perutnya, dia cakap. Jadi untuk ibu-ibu jangan pandai bermakeup pun nggak apa-apa, nggak pandai bermakeup pun nggak apa-apa, jaga aja perut suami kita itu. Pokoknya dia merindukan rumah karena mau pulang. Nanti istriku masak sedap-sedap gitu. Suami saya kalau sendiri dia keluar kemana-mana pemirsa, jarang sekali dia makan di luar. Saya cakap udah makan ke tadi, tak makan apa sih? You masak rumah lagi sedap lah, kenapa saya mau makan luar, dia cakap. Walaupun tak sedap istri dia masak, mesti dia rindukan dari tangan istri dia juga, betul tak? Udah selesai masak nih. Sekarang tinggal mengemaskan dapur yang sangat-sangat seperti Titanic. Ini harus butuh kesabaran yang ekstra karena tadi saya goreng ikan, so semuanya berminyak. Makanya saya bilang pemirsa ya, kadang-kadang tuh ya saya kalau tengok jenis ibu-ibu yang merasa sangat perfect ini kadang-kadang bengang tahu. Apa saja jenis berita yang dia baca, dia akan mengatakan yang dia itu perfect sekali gitu. Udah tahu orang pun tengah berduka, terus dia bilang, kenapa ini macam tinggal anak? Kenapa ini macam? Kenapa? Stoplah selalu kita blame orang tahu. Sekali-sekali kan orang berdukalah sedikit dulu sebelum kita mau menghakimi orang lah begini begitu, berdukalah dulu. Itu artinya kita manusia yang memiliki rasa empati tahu, bersedih kalau lihat orang bersedih, gembira kalau melihat orang gembira. Tidur. Hai. Gangster. Tutan aku. Bye cikgu aku. Bye cikgu. Sudah bye cikgu. Bye. Mama tahu hari ini punya rumah Kak Dika burun. Iya kak. Mati ya? Ada abuk ke? Udah letak? Mandi dulu nako ya. Nah, saya pun sudah pulang sekolah pemirsa. Nah, mau tengok dia orang mandi pula. Kalau saya lah pemirsa, saya lebih suka jadi orang bodoh yang belajar dari setiap kesalahan yang kita perbuat ataupun yang dibuat orang lain di depan mata kita, daripada jadi orang pandai yang taunya hanya menghakimi orang lain atas perbuatan orang itu. Jadi kalau prinsip saya sih seperti itu, lebih baik jadi orang bodoh daripada orang yang merasa pandai. So pemirsa, untuk hari ini itulah saja video kita. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi dalam video. Bye.